Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertama pertemuan di semester ini ya, dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Seperti biasa akan disampaikan pengantar perkuliahan, aturan ya, tata tertib penilaian dan sebagainya ya, agar perkuliahan ini berjalan lancar ya. Outline-nya adalah sebagaimana terlihat. Ada deskripsi mata kuliah, dosen pengampu, ada learning outcome, komponen penilaian, RPS, silabus, nilai mutu perkuliahan, teknis perkuliahan, aturan perkuliahan. Dari deskripsi mata kuliahnya, ini adalah kode mata kuliah untuk PBO, CAK 2KA B4 ya. Kodenya kode baru ya, berdasarkan penamaan dari kurikulum 2024 ya. Nah, nama mata kuliah sendiri pemrograman berorientasi objek ya, tidak diubah, masih seperti kurikulum 2020. Mata kuliah ini seharusnya kalau berdasarkan kurikulum 2020 ini ada di semester 5 ya. Tapi di kurikulum terbaru yang 2024 ini ada di semester 4 ya. Kredit semesternya 4 SKS, terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Untuk kelulusan, nilai yang diperoleh cukup D ya. Namun sebaiknya minimal C ya. Karena nilai D itu kan cuma dapat 1 poin ya. Rugi dengan SKS yang banyak, 4. Kita hanya mendapatkan nilai D ya. Selanjutnya ini deskripsi mata kuliah. Ini dalam bahasa Inggris ya. Tidak ya, ternyata bahasa Indonesia. Coba saya cek bahasa Indonesia ya. Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep pada Object Oriented Programming atau OOP, seperti kelas dan objek ya. Terus kemudian ada konsep enkapsulasi, inheritance, interface, dan abstrak kelas. Secara spesifik, konsep-konsep tersebut akan dipelajari dengan bantuan bahasa pemrograman Java ya. Jadi kita akan sepanjang semester ini akan ngulik bahasa Java. Selain konsep OOP, pada mata kuliah ini juga akan dipelajari kelas diagram, exception, dan JDBC sebagai dasar pembangunan aplikasi berorientasi objek. Jadi nanti aplikasi yang dibuat di akhir semester itu nanti akan dijadikan tugas besar ya. Nah, arsitektur MVC-nya itu nanti modelnya itu ya, modelnya itu nanti dalam bentuk Java Web ya. Jadi nanti mahasiswa harus paham mengenai HTML, CSS ya. Bahkan jika sudah bisa PHP dan JavaScript itu akan sangat membantu begitu ya. Dan tentu saja MySQL ya sebagai tools untuk membangun database sederhana ya harus juga dikuasai gitu. Sebentar ya. Bagi yang belum kenal, saya perkenalkan diri, nama saya Benjamin, kode dosen saya UAI, kelompok keahlian saya berada di Data Science and Intelligence System ya. Sebuah kelompok keahlian yang dibentuk baru-baru saja ya. Jadi sebelumnya di Fakultas Informatika itu terdapat 4 kelompok keahlian, namun kemudian mengecil jadi 3 kelompok keahlian. Salah satunya ya ini ya Data Science sama Intelligence System digabungkan ya. Jadi KK DSIS. Email saya ini
Kemudian bagi yang ingin bertemu secara onsite dapat datang ke Kobika lantai 5 TWLT nomor A09 ya. Namun saya lebih suka dihubungi via Telegram ya. Lanjut, ini learning outcome, capaian pembelajaran ya. Jadi ada PLO dan CLO. Nah, PLO-nya sendiri kita ngambil PLO 8, yaitu kemampuan mengimplementasikan bahasa pemrograman dan tools yang relevan untuk memberikan solusi di bidang informatika. Nah, kemudian ada CLO-nya. CLO-nya hanya satu, yaitu CLO nomor 2. Penulisannya jadi CLO 82 karena 8 ini ngambil dari PLO-nya ya. Jadi ada CLO strip 8 strip 2, yaitu mampu mengimplementasikan bahasa pemrograman dan tools perangkat lunak yang relevan. Nah, berbeda dengan perkuliahan di kurikulum 2020 ya. Di sana kita tidak mengenal istilah sub CLO ya. Nah, sekarang di perkuliahan di kurikulum 2024 yang dulu namanya CLO itu sebetulnya sub CLO ya. Jadi sekarang ini kita menggunakan istilah sub CLO ya. Ini sub CLO yang ada di mata kuliah PBO ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep object oriented ya, disingkat OO. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan OO untuk pengembangan aplikasi. Ini untuk tugas besar dan praktikum adanya di CLO 2. Sub CLO 2 ini ya. Terus yang sub CLO yang ketiga, ini mahasiswa mampu membuat pemodelan sistem berbasis object oriented dengan menggunakan kelas diagram. Jadi ada satu sub CLO yang diarahkan khusus untuk ini menggunakan membuat pemodelan menggunakan kelas diagram ya. Nah, ini komponen penilaiannya. Ada 3 sub CLO yang tadi sudah disebutkan. Sub CLO yang pertama ya, sub CLO 821 itu ada penilaiannya di 3 kognitif ya, pengetahuan ya, yaitu ada kuis tugas, kemudian praktikum nilainya 10 dan UTS 20 ya. Nah, UTS ini untuk kelas reguler diselenggarakannya di kelas tulis tangan ya. Nah, tentu saja untuk kelas PJJ nanti akan dilakukan menggunakan LMS dengan menggunakan proctoring ya. Nilainya cukup besar ya, 20%. Tuh. Kemudian di sub CLO 822 kognitif pengetahuannya ada 6 ya, kuis tugas, kemudian ada praktikum yang terkait dengan sub CLO-nya itu ya, kemudian ada project atau tugas besar nilainya 30 ya. Ini paling besar dari yang lainnya. Tugas besar ini itu ya sebagai pengganti UAS sih sebetulnya ya. Jadi tidak ada ujian akhir semester atau ujian tulis gitu ya. Kemudian CLO 3-nya atau sub CLO 3 ini ada 3 aspek ya. Ada yang namanya tugas dokumentasi. Tugas dokumentasi ini membuat perancangan itu ya, perancangan kelas diagram itu ya. Nah, ini diberi nilai lumayan 13 ya, terus kemudian ada kuis tugasnya 1, praktikumnya 2. Sehingga totalnya ini 100 ya. Nah, kita lihat praktikum ya, nilainya cukup besar 24 ya. Nah, ini saya wanti-wanti kepada mahasiswa agar bisa mengikuti praktikum setiap minggunya ya. Baik itu mengerjakan TP, tugas pendahuluan, jurnal maupun tugas akhir ya, berupa kuis ya. Ini lumayan nilainya karena 24 ya. Anda kalau nilai dari praktikumnya dapat 24, terus UTS-nya ya lumayan, tugasnya lumayan, nih saya harapkan dari nilai yang besar-besar ini 24, 20, 13, Anda bisa
mendapatkan nilai untuk kelulusannya. Ini silabusnya atau rencana pembelajaran semesternya di kelas teori ya dengan saya ini ada introduksi ke PBO hari ini, kemudian di pekan depan kelas dan objek, enkapsulasi, relasi dan diagram kelas, inheritance atau pewarisan, kelas abstrak dan interface, polymorphism, kelas statik dan collection. Lalu nanti ada ujiannya di minggu ke-8. Adapun praktikumnya biasanya diatur pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya itu diharapkan lebih sudah dipelajari dari sebelumnya hari ini. Jadi tadi pagi mungkin ada running modul ya, tadi pagi. Minggu depan itu sudah mulai modul 2 introduksi PBO ya. Dan ini materinya sudah dipelajari hari ini gitu ya. Jadi satu tahap lebih awal pertemuan kelas membahas teori atau konsepnya ya. Praktikumnya nanti Anda ya berlatih begitu ya. Di minggu-minggu berikutnya nanti akan dibahas materi seperti ini ya, ada exception, kemudian ada arsitektur MPC, ada JDBC, kemudian ada review atau progres tugas besar, sama yang terakhir, ini ada U-nya, presentasi tugas besar. Seperti ini ya. Ini saya kasih tanda kuning karena sebetulnya ini kemungkinan besar juga akan membahas yang kuning itu antara MPC sama Java Web ya. Jadi nanti kita lihat aja ya minggu 10 sampai 14 ini ya. MPC sendiri tidak terlalu detail akan dibahas di perkuliahan ini ya. Mungkin antara sekali dan selanjutnya nanti kita bahas Java Web ya. Nilai mutu perkuliahan. Nih selanjutnya untuk penilaian mata kuliah ini perlu diketahui bahwa di kurikulum 2024 nilai untuk mendapatkan A, B, dan B diubah ya. Dulu untuk mendapatkan nilai A itu kan di atas 80 ya nilainya. Anda kalau udah punya nilai 80,01 misalnya itu sudah A ya. Sekarang jadi agak susah ya, jadi dinaikin berapa tuh? 5 nilai gitu ya. Nah untuk AB juga batas bawahnya jadi 75 ya. Kalau tidak salah pokoknya yang A, AB, dan B itu berubah ya. Sementara yang lainnya sih tetap ya. Nah ini sekarang teknis perkuliahan. Setiap minggunya itu ada kelas teori dan juga ada praktikum ya. Tentu saja ini karena kelas PJJ ya, kelas teorinya kita dibatasi dengan jumlah maksimum pertemuan ya. Di kurikulum 2020 itu maksimum pertemuan sinkronusnya itu 4 ya. Nah yang untuk 2024 saya kemarin agak bimbang ya, apakah tetap 4 atau lebih dari 4 ya. Nanti saya akan tanyakan lagi ke prodinya ya, ke kaprodinya. Jadi isinya di kelas teori itu nanti ada kalau sinkronus ya, nanti ada pertemuan seperti ini sebanyak 150 menit atau 3 kali 50 menit ya. Artinya itu ada pertemuan 2,5 jam online ya. Nah ini kalau kayak sekarang kan dari jam 1 kalau 2,5 jam berarti sampai jam berapa ya? 15.30 ya. Jadi jam 3:30 gitu ya. Nah itu nanti kita lihat apakah kita akan selesaikan selama itu atau nanti mungkin kalau materinya sudah cukup kita stop aja ya. Insya Allah kalau dari sisi saya sih siap ya, tapi kalau misalkan mahasiswa sudah merasa cukup bisa kita stop ya. Terkait penilaian nanti ada tugas kuis UTS ya, ujian tulis online. Untuk praktikum sendiri
Ini maaf nih, ini TOET 0712 ini buat mahasiswa ini ya. Jadi ini online ya. Durasi praktikumnya 3 jam praktikum, beda dengan kelas teori. Kelas teori itu 1 jamnya 50 menit ya, kalau praktikum itu 60 menit. Jadi 3 kali 60 itu 180 menit. Diasumsikan ya, itu akan digunakan untuk mengerjakan tugas pendahuluan atau TP ya kita biasa sebutnya, 60 menit di luar lab ya. Jadi Anda saat, eee, seminggu sebelum praktikum, Anda diberi soal TP gitu ya, kalau nggak salah begitu. Kemudian soal TP itu di-upload, eee jawabannya di-upload ya, terus kemudian nanti Anda bisa mengerjakan, jurnal ya. Setelah jurnal dikerjakan, kemudian baru bisa mendapatkan tugas akhir ya. Waktunya kurang lebih seperti ini ya, untuk jurnal 60 menit, tugas akhir 10 menit ya. Mungkin yang tadi sudah hadir di pertemuan, eee, modul pertama ya, running module sudah disampaikan oleh asisten praktikum atau aslabnya ya. Bahasa yang digunakan dalam praktikum bahasa pemrograman Java ya. Ini apa ya, aturan perkuliahan ya. Nah, ini larangannya mencontek atau plagiasi ya. Ini adalah pelanggaran akademik ya. Sanksi, akademik untuk pelanggaran akademik ini, nilai 0 untuk tugas ya, eee, atau asesmen ya ini, dan bahkan bisa nilai mata kuliahnya E ya. Begitu ya untuk aturan perkuliahannya. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Silahkan. Ada Iqbal. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya izin rekamannya saya stop dulu ya.